Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kesempurnaan ajaran Islam adalah adanya rukhsah dalam beribadah. Dan salah satu rukhsah dalam beribadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah ketika bersuci, ketika kita bertaharah, ada istilah al-mashu alal khuffain, yaitu membasuh kedua sepatu atau kaos kaki atau yang serupa dengannya. Nah, ini adalah bagian dari dispensasi dalam agama. Adanya rukhsah ini memantapkan kita untuk yakin bahwasannya ini adalah ajaran yang benar. Nah, dalam bab ini al-mashu alal khuffain ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Syarat yang pertama dalam al-mashu alal khuffain adalah ketika kita hendak mengusap sepatu atau kaos kaki, kita dalam keadaan suci. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ketika kita hendak mengusap sepatu atau kaos kaki, hendaknya kaos kaki tersebut atau sepatu zatnya itu suci, ya, suci dan tidak ada najis ataupun kotoran yang menempel. Nah, yang ketiga, al-mashu alal khuffain ini mengusap sepatu atau kaos kaki untuk hadas asghar, hadas yang kecil. Ya, bukan hadas yang besar atau sesuatu yang mewajibkan kita mandi wajib, bukan. Yang keempat, yaitu syarat yang keempat, al-mashu al khuffain dalam waktu tertentu. Nah, di sini perlu kita perhatikan ada muddah, ada waktu. Ya, bagi seseorang itu kapan dia diperbolehkan al-mashu al khuffain. Di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama bagi musafir atau bagi yang mukim. Kalau yang musafir dalam perjalanan, maka dia diberikan waktu 3 hari. Nah, ini berlaku bagi yang musafir. Adapun yang mukim, dia hanya diberi waktu 1 hari 1 malam. Al-mashu alal khuffain. Dan adapun bentuk rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya untuk mempermudah dalam beribadah ketika berwudu adalah al-mashu alal khuffain. Dan al-mashu alal khuffain ini ada ketentuan, ada tata cara, kaifiyatnya. Nah, bagaimana thariqahnya ketika kita hendak membasuh sepatu atau kaos kaki ataupun sejenis dengannya. Nah, di sini menurut ijma' para ulama adalah an yuballil yadaihi, kita membasahkan kedua tangan kita, kemudian kita buang airnya dan kita usap. Usap yang atas khuffain, bukan yang bawah. Ya. Karena kata Imam Ali radhiyallahu anhu, ya, kalau din itu dengan ro'i, akal pikiran, tentu yang bawah khuffain lebih diutamakan yang basuhnya, diusapnya. Nah, inilah ketika kita hendak mengusap kedua sepatu, yang diusap adalah atasnya, bukan bawahnya. Nah, tapi ini syariat yang berbicara, maka di atas sepatu itu yang perlu, yang harusnya kita usap, bukan bawahnya. Nah, tata caranya kita membasahkan kedua tangan kita buang airnya, dan kita usapkan kaki kanan dengan tangan kanan seperti ini, ya, dan yang kiri dengan tangan kiri seperti ini, secara bersamaan, ya, secara bersamaan. Ini cara yang menurut ijma' para ulama. Dan adapun kalau dia ingin mengusap kanan terlebih dahulu, ya, kemudian yang kiri, tapi tidak bersamaan, ini pun diperbolehkan. Diperbolehkan, yang pertama secara bersamaan, yang kedua ada selingan, kanan dulu baru yang kiri. Nah, inilah thariqah, tata cara kaifiyat al-mashu alal khuffain yang menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah, ya, contoh bagaimana thariqah al-mashu alal khuffain yang benar. Semoga yang dikit ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang tata cara mengusap kedua sepatu. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.